Krishna Nama
والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى وإلى الخير وبقول الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal ghafurul wadud wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati, yang kami muliakan segenap alim ulama, para kiai, para ustaz, para hujaj yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa ta'zim kami kepada beliau seluruhnya. Wa nakhussu bidzikr min fadlih, daripada Buya Yusuf. Mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan beliau dalam taat ibadah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan, dari jajaran pemerintahan baik sipil maupun militer, daripada Bapak RT, Pak RW, kemudian naik terus ke Pak Lurah yang pada kesempatan malam hari ini belum bisa hadir. Mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau seluruhnya diistiqomahkan dalam memimpin kita semuanya. Dijadikan pemimpin-pemimpin yang amanah, dijadikan pemimpin-pemimpin yang dapat mengemban tugas dengan baik. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan, daripada Shahibul Bait Yayasan Darul Ilmi, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita agak berpindah tempat sedikit. Yang biasa kita ada ta'lim, ada pengajian di kalangan atau di kawasan daripada Yayasan Darul Ilmi, kita berpindah ke Blok C daripada Serasi Indah ini. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim kami kepada Shahibul Bait, wabil khusus kepada keluarga Bapak Haji Surya Medi, kemudian daripada ketua yayasan, dari Bapak Nuryani, dan segenap jajaran guru-guru yang tergabung di dalam Yayasan Darul Ilmi. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama beliau seluruhnya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan hidup, dan juga dilancarkan segala urusan dunia wal akhirah. Dan juga tak lupa kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang senantiasa ikhlas melangkahkan kedua kakinya, dari yang mungkin ada kesibukan, dari yang mungkin setiap malamnya ada
tugas dan ada pekerjaan, tapi alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita hadir di majelis ilmu, maka ditakdirkan kita bermuajahah. Bukan karena kehendak kita hadir ke majelis ilmu, Pak. Bukan karena kemauan kita hadir ke majelis ilmu, tapi semuanya hadirnya kita, langkah kedua kaki kita hadir ke majelis ilmu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita berpikir, bapak dan ibu muncul ke dunia ini apakah keinginan sendiri atau karena Allah? Ada yang pernah pengen sendiri keluar dari rahim ibunya pengen jadi anak, ada? Nggak ada. Dulu pun kita nggak ingat ketika dilahirkan kayak gimana. Entah ibu kita ngelahirin di bidan kah? Apakah ibu kita ngelahirin di dukun beranak kah? Mungkin yang sekarang lahiran tahun 70-an belum ada yang namanya bidan, tapi di dukun beranak. Kita boleh lahir dari rahim mana? Kita boleh lahir dari ibu yang mana? Tapi tentunya semua itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita introspeksi diri, Bu. Hadirnya kita ke majelis ilmu semata-mata bukan karena kita yang mau loh, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mau. Begitupun sebaliknya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mau berkehendak untuk kita hadir ke tempat-tempat maksiat, maka itu pun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ akan selalu muncul pertanyaan, berarti Allah nggak adil dong? Pala lu nggak adil. Bukan begitu. Allah maha adil. Sekarang keadilan Allah luar biasa. Makanya ketika kita hadir di majelis ilmu pada malam hari ini, Allah adil. Yang mungkin kemarin-kemarin kita masih bermaksiat, yang mungkin kemarin-kemarin kita masih lalai akan agama, yang mungkin kemarin-kemarin kita masih lalai akan syariat, tapi Allah maha adil. Allah kasih kesempatan kita hadir di majelis ilmu, satu kebaikan kita dapatkan. Ya, itu karena adilnya Allah. Seandainya kalau sekarang kita masih berpikir Allah tidak adil, mungkin Allah masih menyisikan, menempatkan kita di tempat maksiat. Tapi Allah maha adil, Allah maha sayang, ditempatkan kita pada malam hari ini di tempat yang penuh keberkahan, di majelis ilmu. Alhamdulillah. Saya mau nanya, kira-kira nyesel nggak hadir ke sini? Kira-kira nyesel nggak Bu hadir ke sini? Kenapa nggak nyesel kira-kira? Kalau ditanya kenapa nggak nyesel kira-kira apa? Orang-orang Indonesia nggak tahu ini mah Kerawang sebelah sonoan dikit ini. Kalau Kerawang sebelah sonoan dikit saya ngaji nanya ibu-ibu, Bu kira-kira nyesel apa nggak hadir ke majelis ilmu? Kagak Sat. Kenapa enggak? Alhamdulillah kita pulang-pulang beseknya agak enakan kalau di sini. Kadang-kadang ibu-ibu suka ngebandingin, Pak. Wah mau maulid sini beseknya agak enak nih. Maulid sono agak beda dikit nih. Kadang-kadang kalau kita lagi maulidan, jangan-jangan maulidan ya. Sekarang maulidan yang bersifat umum kadang diomongin sama orang. Ya, ini konsumsi segini panitia kehabisan duit apa ini? Nah, itu ada tuh orang kayak begitu, betul? Ada tuh orang kayak begitu. Jangankan orang kayak begitu, kita yang lagi hajatan yang bersifat pribadi, dia kadang-kadang diomongin. Nih, omongin orang nih. Omongin orang bukan orang Kerawang atau orang mana ini omongannya nih. Ini orang hajat kagak ada dangdutan, ini kagak ada duit apa ini? Ada yang ngomong gitu, pernah dengar? Ya, orang hajatan kagak ada dangdutan ditanyain itu. Ini yang hajatan kekurangan duit apa ini kagak ada dangdutan, sepi amat ini. Nah, itu orang tuh kayak begitu tuh. Kalau orang ngomongin itu begitu aja berani, kadang-kala ngomongin maulid pun lebih berani orang-orang begitu. Ini yang harus kita sadari, bahwa hadirnya kita ke majelis ilmu, ke majelis-majelis maulid bukan kehendak kita, karena Allah yang mau. Jadi semuanya karena Allah yang mau. Hati-hati. Ya, hati-hati. Oleh karena itu alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita duduk bermuajahah insyaallah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul perangai yang baik, telah ada pada diri Rasul contoh yang baik, telah ada pada diri Rasul uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah?
Kalau kita bedah uswatun hasanah adalah perangai yang baik, contoh yang baik. Makanya sekarang saya mau nanya, kalau kita itu mendapatkan atau memberi contoh, kira-kira kalau misalnya contoh terbaik yang harus kita contoh adalah Rasulullah. Pada kesempatan malam hari ini kira-kira kita akan membahas satu kitab. Mungkin kelarnya agak jam 2-an dikit lewat 10 menit. Siap kira-kira? Ini tebal banget Bu, tuh lihat kitabnya tuh Bu tuh. Tebal banget ini kitabnya. Saya ngaji ini alhamdulillah ketika itu hatam kira-kira 6 bulan. Kalau kita baca semuanya kira-kira berapa jam ini? Sampai pagi. Orang sampai pagi kalau ngaji ngantuk Pak. Tapi kalau dangdutan beda lagi. Ya, beda lagi. Makanya saya sempat bercanda sama panitia dulu. Saya hadir maulid sama panitia bercanda. Kata saya, panitia ini nyebar undangan dari kapan untuk acara maulid? Alhamdulillah saat kita nyebar undangan dari seminggu yang lalu. Kira-kira kalau nyebar undangan maulid dari seminggu yang lalu, orang pada ingat gak bahwa minggu depan ada maulid? Alhamdulillah ingat katanya, tapi ada yang sebagian lupa. Ini maulid. Tapi kalau orang ngundang hajatan yang di situ ada jaipongan sama dangdutan, 2 minggu, 3 minggu sebelumnya udah rame. Wah iya, tanggal sekiannya ada mau dangdutan di sini. Wah tanggal sekiannya ada hiburan di sini. Hafal. Itu karakter kadang tuh yang membedakan. Kenapa seperti itu? Karena sesuatu yang memang kurang baik lebih enak daripada sesuatu yang baik. Sekarang kalau yang haram-haram dikit lebih enak daripada yang halal. Ya, yang haram tuh kadang lebih enak daripada yang halal. Makanya nanti kita akan buka daripada perangai uswatun hasanah itu Rasulullah mencontohkan sesuatu yang baik. Makanya yang pertama kita bahas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita sebagai bapak persatuan dan peradaban. Perubahan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan yang pertama adalah perubahan akhlak. Rasulullah merubah akhlak manusia yang mana ketika itu umat jahiliyah, orang-orang Arab luar biasa biadab, tidak tahu siapa Tuhannya, tapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirubah pertama kali. Makanya Rasulullah ketika itu bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dulu yang disempurnain oleh Rasul. Akhlak ke manusia bukan. Akhlak kemana? Akhlak kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ketika itu non muslim semua, orang ketika itu jahiliyah semua, gak kenal yang namanya Tuhan. Batu dia sembah, pohon beringin dia sembah, semuanya dia sembah. Makanya kalau orang Indonesia ada pohon beringin gedean dikit, kadang-kadang ditaruhin sajen, datang ke situ. Apalagi sekarang lagi judi online ya, ngitung-ngitungan togel ya. Berapa orang yang sekarang terlilit oleh judi online, perceraian itu kebanyakan sekarang karena judi online, Pak. Mohon maaf. Di sana, di daerah saya sedikitan ke sebelah sono, wah luar judi online luar biasa. Bahkan ada yang sampai habis motor. Yang lebih anehnya lagi, kebetulan ketika dia hitung-hitungan judi togel segala macam, menang. Gara-gara apa? Ambulan lewat dilihat plat. Platnya berapa yang belakang ini? Dipasangin sama dia. Akhirnya setiap ada ambulan lewat dia pasangin ambulannya. Jadi apa di situ? Mindset orang karena sesuatu yang tidak baik berubah. Ya, sesuatu yang tidak baik berubah. Nah, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah dulu. Ya, yang namanya itu perangai yang tidak baik dirubah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang pertama kali dirubah itu hubungan vertikal kepada Allah, hablum minallah. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang hubungan sama Allahnya baik, insya Allah hubungan sama manusianya baik. Orang kalau hubungan sama Allahnya tertata rapi, hubungan sama manusianya pun akan rapi. Sekarang berapa banyak orang yang acak-acakan hidupnya karena hubungan dengan Allahnya nggak baik, Pak. Sholat sering bolong, puasa nggak pernah puasa, zakat apalagi, infak apalagi, sodakoh apalagi. Jangankan yang jauh-jauh yang memang zakat yang diharuskan kepada orang yang mampu, sholat pertama kali saja yang harus kita laksanakan, yang akan ditanya pada hari kiamat kelak, yang pertama kali amalan yang akan ditanya adalah sholat. Kadangkala kita masih bolong, betul. Berapa banyak orang yang tadi subuh sholat, ada yang lewat subuh kesiangan, masuk zuhur kepanasan, masuk asar kecapean, masuk maghrib
kelelahan. Masuk isya kemalaman, masuk subuh kesiangan, masuk zuhur kepanasan. Kira-kira kalau gitu terus kapan mau sholatnya? Terus muter kayak begitu kagak sholat-sholat tuh orang tuh. Ketika sholatnya dia lalaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala cabut juga kenikmatannya nanti. Ya, Allah cabut juga kenikmatannya. Jangan main-main untuk meninggalkan sholat. Sholat jaga pertama kali. Oleh karena itu Rasulullah SAW ajarkan yang namanya bagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali kita bangun. Insya Allah hubungan sama manusia baik. Yang kedua, setelah hubungan sama Allah, akidahnya luar biasa tepat, akidahnya baik, akidahnya kuat, baru oleh Rasulullah SAW dibangun hubungan antar manusia. Hablum minan nasnya dibangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW. Dakwah pertama kali diam-diam. Kemudian setelah diam-diam dapat 1 orang, 2 orang, Rasulullah SAW dakwah dengan jahar, dengan secara terang-terangan. Diambil orang, didakwahi, yang dulu dari rumah ke rumah ke rumah ke rumah, sekarang mulai menyebar banyak ketika itu. Makanya ada yang namanya mu'akhah. Mu'akhah itu apa? Persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Persaudaraan antara ansor dengan muhajirin dimix oleh Rasulullah SAW, jadilah saudara. Oleh karena itu kalau kita mau yang namanya hubungan baik, contoh Rasulullah SAW ketika itu beliau memberikan yang namanya contoh bagi kita. Beliau adalah bapak perubahan. Yang dirubah pertama kali adalah akhlak. Setelah hablum minan nasnya baik, Rasulullah rubah akhlak antara manusia dengan manusia, antara laki-laki dengan laki-laki, antara perempuan dengan perempuan, antara rumah tangga suami dengan istri, antara suami dengan istri. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, kira-kira untuk menunjukkan akhlak yang baik sama suami ngelakuin apa setiap pagi? Jujur jawab. Suami mau kerja kira-kira dibikinin kopi apa kagak? Kadang-kadang suami berangkat kerja kopi kagak ada, pulang kerja kopi nggak ada. Ibu-ibu hati-hati, ingat, suami pulang kerja, suami berangkat ketika itu subuh-subuh udah berangkat, panas kepanasan, dimarahin oleh atasan, dicaci maki sama atasan, berkeringat luar biasa. Ingat, di keringatnya suami itu bergantung hidupnya ibu-ibu. Kalau suami nggak berkeringat, ibu-ibu nggak bakal makan, betul? Kalau suami nggak berkeringat, ibu-ibu nggak bakal makan. Makanya ketika suami pulang dari kerja, pulang ke rumah, usap keringatnya. Kalau bisa jilat itu keringat. Mau bau sekalian silahkan dah, nikmatin. Karena apa? Ibu-ibu bergantung di keringatnya suami. Sekarang kalau suami nggak kerja, ibu-ibu mau makan apa? Sekarang kalau suami ibaratnya nggak berusaha, ibu-ibu mau makan apa? Makannya tolong. Saya bukan ngebela laki-laki, karena laki-laki memang dikatakan rojul. Rojul itu dari kata bahasa Arab. Bahasa Arab yang artinya kaki. Jadi pada hakikatnya rojulun itu memang yang suka berjalan. Jadi kalau laki-laki hakikatnya memang berjalan keluar rumah, Bu. Tapi kalau perempuan itu mar'atun. Mar'atun itu diambil dari kata mir'atun yang artinya kaca. Kaca itu artinya diam di rumah. Makanya laki-laki, biarkan laki-laki berkelana mencari nafkah, ibu-ibu diam di rumah sebagaimana halnya kaca. Jadi kalau ada laki-laki pulang malam, biarin. Dari mana, Pak? Tadi habis kumpulan, alhamdulillah menyambung silaturahmi. Tadi habis ini alhamdulillah menyambung silaturahmi. Ini makan kagak. Kadang ada istri baru jam 9, masih di mana lo? Diteleponin, di mana? Ada yang begitu. Istri ini. Makanya pada hakikatnya suami adalah rojulun yang memang hakikatnya untuk keluar berjalan. Istri adalah mar'atun yang pada hakikatnya memang di rumah berdiam diri menyambut kedatangan suami setiap hari, bikinin kopi, habis itu rebahan, tidur bersama istri, bikin anak bersama-sama. Akhirnya nanti suatu saat jadilah anak yang soleh dan soleha. Pengen punya anak yang soleh dan soleha? Kira-kira pas bikin anak pertama kali langsung hajar apa baca doa dulu? Hafal doanya? Hafal tuh gak doanya kira-kira?
Kalau mau punya anak yang soleh dan soleha dimulai dari awal kayak gimana? Dan satu lagi, kalau guru kita pernah mengatakan, apa kata guru kita? Guru kita ngomong begini, Bu. Kalau mau punya anak yang soleh dan soleha, pertama kali pastikan ketika pengen berhubungan dalam keadaan fit luar biasa, dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, baca doa. Yang ketiga, baca istighfar. Ya, yang keempat, kalau bisa ketika itu sholat 2 rakaat. Setelah itu baca Al-Quran. Setelah itu baru kalau mau baca doa. Setelah baca doa sama-sama saling berhadapan, deep talk namanya. Ya, habis deep talk ketika itu saling bercengkrama. Habis bercengkrama ketika itu terus ya, akhirnya sampailah nanti kalian berhubungan. Pas berhubungan itu ketika maaf mau keluar sperma dari seorang laki-laki, tolong baca istighfar di dalam hati. Ya, dalam laki-lakinya, jangan cuma laki-laki, perempuannya juga sama. Ya, baca istighfar. Ini kata guru kita, ini selingan. Ya, selingan. Itu kata guru kita. Kalau mau punya anak yang soleh dan soleha seperti itu, sama baca doa ketika mengeluarkan itu, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, itu tuh. Jadi kalau yang sekarang belum punya keturunan, yang baru nikah udah setahun, 2 tahun ataupun udah lebih tahunan, belum Allah kasih amanah, kita ada doa dari guru kita. Ya, kita ada doa dari guru kita. Ataupun yang pengen punya keturunan lagi tapi belum dikasih, baru 1 pengen punya lagi belum dikasih, kata guru kita apa? Baca 4 doa ini. Yang pertama doanya apa? Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang kedua, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu yang kedua, ya. Itu doanya. Kemudian Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warisin. Itu yang keempat. Yang pertama, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu baca 4 doa tersebut setelah ba'da maghrib ataupun ba'da subuh. Ya, itu doa kalau misalnya belum punya keturunan. Dan setelah itu banyakin baca istighfar. Ini kata guru kita. Kalau misalnya mau banyak pengen punya keturunan, pengen setiap tahun punya keturunan, mangga itu mah. Kalau mau setiap bulan silahkan. Ya, terus produksi, semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Semakin anak banyak dan semakin anak banyak semakin banyak rezeki. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Kembali lagi kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, contoh yang paling mulia, di mana seorang rasul tersebut bukan hanya rasul untuk mengembang dakwah, tapi Rasulullah pun sebagai pemimpin. Rasulullah robah ketika itu kepemimpinan zalim Quraisy, kepemimpinan jahiliyah yang luar biasa zalimnya. Rasulullah robah dengan kepemimpinan agama Islam. Rasulullah mulai daripada kepemimpinan rumah tangga. Rasulullah punya anak, Rasulullah punya istri. Rasulullah sebagai pemimpin rumah tangga, bukan hanya sebagai rasul, bukan hanya sebagai nabi, tapi Rasulullah pun sebagai pemimpin rumah tangga. Sebagai pemimpin rumah tangga. Ibu-ibu pengen punya suami kayak Rasulullah? Kayak Rasulullah pengen nggak? Pengen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perangannya luar biasa, akhlaknya sama istrinya luar biasa. Kalau pengen sama kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doain suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama istrinya, masya Allah luar biasa. Bahkan Rasulullah memperhatikan istrinya sampai-sampai Rasulullah tidak menikah kepada wanita lain setelah Khadijah meninggal. Ketika Khadijah masih ada, Rasulullah nggak menikah lagi kepada istri yang lain. Tapi ketika itu Khadijah meninggal, Rasulullah baru menikah lagi dengan istri yang lain, dengan wanita-wanita yang lainnya. Itu Rasulullah. Makanya Rasulullah ketika punya anak, punya istri Aisyah Ridho, Rasulullah manggil ke istrinya ya Humairah. Humairah itu siapa? Humairah itu yang pipinya berbinar merah. Jadi kalau suatu saat bapak-bapak pengen yang namanya romantis,
Ya, dengan istrinya, panggil istrinya dengan panggilan romantis. Panggil istrinya dengan panggilan sayang. Panggil istrinya dengan panggilan cinta. Jangan manggil istri kayak temen. Ya, jangan manggil istri kayak temen. Iya, mungkin pengantin baru masih enak, apalagi yang baru-baru dibumbui-bumbui cinta itu. Anak-anak muda yang kadang-kala masih labil, sedikit aja kena rayuan buaya, langsung kelepek-kelepek tuh yang cewek itu. Makanya wajarin kalau ada laki-laki ngegombal itu sebetulnya wajar, Bu. Laki-laki memang diciptakan dengan jiwa pemburu. Ya, laki-laki sampai kapanpun akan terus berburu. Mau itu muda, mau itu tua, kadang-kadang yang tua umur 70 tahun dapat yang perawan umur 20 tahun. Ada itu kan? Karena apa? Emang laki-laki diciptakan punya pemburu, punya jiwa pemburu. Kenapa dia punya jiwa pemburu seperti itu? Oleh karena itu, ketika laki-laki diciptakan punya jiwa pemburu, dia punya sangkar yang namanya wanita. Kan kita sering dijelaskan ketika menikah itu, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikannya seorang istri itu sebagai sakanun, sebagai ketenangan. Karena laki-laki diciptakan ada jiwa pemburunya, maka ketika ada jiwa pemburu tersebut dibutuhkan yang namanya sangkar, dibutuhkan yang namanya kandang, maka kandang itulah wanita. Makanya ketika pengen jadi seseorang wanita yang baik, jadilah kandang yang baik. Sekarang kalau kandangnya bolong, kira-kira laki-lakinya kabur apa enggak? Kita punya burung nih, burungnya bagus. Kita punya kandang di rumah, tapi kandangnya bolong. Itu burung bakal kabur apa enggak? Kabur. Berarti yang diperbaiki kandangnya juga. Ketika kandangnya nanti baik, maka burung tersebut pulangnya pun baik. Ya. Ketika kandang tersebut baik, maka binatang yang ada di dalamnya pun akan tenang. Begitu laki-laki dengan perempuan. Laki-laki pulang ke rumah ketika istrinya baik, istrinya enak dan lain sebagainya, dia akan tenang di rumah. Tapi sebaliknya, ketika seorang laki-laki pulang ke rumah, di rumah udah cemberut aja nih istri, udah ada. Baru pulang ke rumah istri udah cemberut, pulang ke rumah udah marah-marah segala macam. Kira-kira nyari kandang yang lain apa tetap di kandang tersebut? Kagak ada yang berani jawab kan? Nggak ada yang berani jawab. Mau nyari kandang ya apa tetap di sini, nggak ada yang berani jawab. Karena apa? Kalau gua jawab sekarang, pulang ke rumah berapa urusan ini? Kandangnya dirawat. Iya. Pulang ke rumah urusan berapa? Piring pecah semua kira-kira habis pulang dari sini. Ya, itu contoh, Bu, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan para istrinya. Dibangun pertama kali itu persatuan dari persatuan rumah tangga. Karena yang baik adalah seorang laki-laki yang bisa memimpin rumah tangga terlebih dahulu sebelum dia memimpin umat. Yang bisa memimpin rumah tangga terlebih dahulu sebelum dia memimpin masyarakat. Makanya ketika mencari jodoh yang sekarang punya anak-anak perempuan, kalau mau menjodohkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki, tolong cari laki-laki yang bisa menjadi imam sholat terlebih dahulu. Bagaimana dia bisa menyelamatkan anak Anda ketika dia tidak bisa menyelamatkan sholatnya sendiri? Bagaimana dia bisa membawa anak Anda selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedangkan dirinya sendiri tidak bisa selamat di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sholatnya minimal bisa menjadi imam sholat terlebih dahulu. Ketika dia bisa menjadi imam sholat, maka dia bisa menjadi pemimpin keluarga. Yang pada hakikatnya sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika dia bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di belakangnya ada makmum seorang perempuan yang luar biasa, maka ketika itulah seorang pemimpin yang baik. Perlihatkan sholatnya terlebih dahulu. Makanya kalau nanti punya anak perempuan, ada laki-laki datang, tes aja, silahkan sholat jadi imam, doanya. Nah kira-kira kalau kayak gitu, itu banyak yang mundur tuh Pak. Ya, banyak yang mundur laki-laki biasanya kalau kayak gitu. Padahal apa syaratnya? Satu, bisa jadi imam sholat. Kalau guru kita begitu, yang penting saya bisa jadi imam sholat. Makanya ketika punya anak perempuan, saya dari sekarang ya punya anak perempuan, kayak katakan kepada istri kita, kayak katakan juga kepada saudara-saudara kita, kepada adik-adik kita, silahkan. Ketika punya anak perempuan, suatu saat dinikahi oleh anak laki-laki, yang laki-laki tersebut silahkan Anda bawa kemana yaitu anak perempuan. Silahkan, mau Anda tinggal di ujung dunia, mau Anda tinggal yang namanya di lautan, mau Anda tinggal yang namanya di hutan, silahkan. Yang penting satu, selamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya itu.
Karena apa? Dari kecil kita rawat, dari kecil pendidikannya kita biayai, semuanya kita biayai. Tapi ketika diambil oleh seorang laki-laki tersebut, tidak bisa menyelamatkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka rugi luar biasa. Maka yang akan dituntut, yang kita akan tuntut adalah laki-laki tersebut. Oleh karena itu Rasulullah mencontohkan luar biasa, diselamatkan semua istri-istrinya, termasuk Khadijah yang paling dicintainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya masuknya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala menjadi nisa ahlil jannah nanti. Siapa nisa ahlil jannah? Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau masuk surga, Bu? Mau masuk sendiri apa dimasukin? Masuk sendiri bingung, dimasukin juga kita masih minta sama Allahnya belum bisa. Surga itu hak prerogatif Allah. Kita hanya meminta kepada Allah, tugas kita hanya menjalankan syariat, tapi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kali, Pak ya. Persatuan yang harus kita bangun adalah persatuan di dalam rumah tangga. Jadilah pemimpin yang baik di dalam rumah tangga. Selain Rasulullah sebagai pemimpin rumah tangga, Rasulullah pun pemimpin negara. Sekarang lagi mau sistem nih. Bentar lagi kita musim politik 2024. Ada bendera biru, ada bendera merah, ada bendera hijau, ada bendera kuning, yang lain sebagainya banyak. Ya, tahun politik di mana tahun yang sering memecah belah orang. Tahun politik di mana orang yang tetangganya tadinya baik jadi nggak baik. Ada kakak yang beda pilihan jadi nggak baik tuh. Yang tadinya baik gara-gara beda pilihan jadi nggak baik. Makanya politik itu tolong, silahkan Anda berpolitik, tapi tolong dengan politik yang elegan, dengan politik yang cara-cara Islam, jangan politik yang santun. Sekarang umat Islam berpolitik bagus, karena kalau bukan umat Islam yang berpolitik, siapa yang akan berpolitik? Orang-orang munafik, orang-orang kafir yang akan berpolitik. Lihat, ketika orang-orang kafir, orang-orang munafik yang berpolitik, lihat sekarang bagaimana Palestina digempur oleh Israel. Bagaimana Palestina habis digempur oleh Israel, diambil tanahnya, dijajah luar biasa, dibunuh orang-orangnya, diperkosa perempuan-perempuannya, anak-anak kecilnya tersebut dibunuh oleh bom fosfor ketika itu. Ketika yang menguasai adalah orang-orang kafir. Tapi sekarang kalau yang menguasai adalah umat-umat Islam, insya Allah Islam akan berjaya kembali. Tidak ada sejarahnya Islam ketika memimpin dia zalim. Tidak ada sejarahnya umat Islam ketika memimpin dia senang berperang. Tidak ada, kecuali memang berperang yang orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika umat Islam memimpin, satu keadilan pasti akan muncul di muka bumi ini. Makanya doakan saudara-saudara kita di Palestina. Sedikit saja perjuangan kita, meskipun kita tidak bisa turun ke medan perang, meskipun kita tidak bisa turun langsung ke Palestina, tapi kita punya gadget. Guru kita Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun berpesan kepada murid-muridnya, Anda tidak bisa turun ke Palestina, Anda tidak bisa berperang ke Palestina, Anda tidak bisa mengangkat langsung ke Palestina, tapi Anda punya senjata medsos, tapi Anda punya senjata HP, tapi Anda punya senjata Instagram, punya senjata Facebook. Maka tulislah segala macam status yang berkaitan dengan kebebasan Palestina, maka itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata guru kita. Karena satu tulisan bisa menembus jutaan kepala, tapi satu peluru hanya bisa menembus satu orang. Ketika kita menghentaskan pelatuk yang ada di dalam senjata tersebut, mungkin hanya bisa menembus ke satu kepala, tapi tulisan bisa menembus berjuta-juta kepala. Ketika kita menulis satu hal di dalam Facebook kita, ketika kita menulis satu hal di dalam Instagram kita, satu hal di dalam WhatsApp kita, maka ketika itulah satu kebaikan akan terus mengalir. Berapa banyak orang yang membaca status kita, berapa banyak orang yang mungkin sadar dengan status kita. Dari sekian banyak pasti ada satu dua yang akan sadar. Maka itulah satu kebaikan. Makanya saya sekarang kadang suka sedih, buka Instagram, buka Facebook, buka WA. Kadang ada orang yang suka menghujat sesama. Ada ulama lagi ceramah, ulama istiqomah, ustadz, kiai, habaib, yang ngomen di bawahnya, dasar lu habib palsu, dasar lu kiai palsu, dasar lu. Orang yang ngomen kayak begini sebenarnya dia dirugiin apa enggak sih sebetulnya? Apa yang merugikan dia? Makanya hati-hati, satu huruf di dalam tulisan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Satu huruf apapun yang kita tulis di medsos kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita tulis di medsos kita semuanya akan dipertanggungjawabkan. Maka tulislah kebaikan yang ada di medsos kita. Satu kebaikan pasti akan ada satu orang atau dua orang yang akan mengikuti kita karena kebaikan tersebut. Maka jihad bil qalam namanya. Jihad dengan tulisan harus kita galakan sekarang. Terus kita galakan. Terus kita tulis akan kebebasan Palestina. Terus kita tulis akan yang namanya kebaikan untuk Palestina. Kita usir penjajah-penjajah Israel melalui medsos-medsos kita. Maka dari situ kebaikan akan muncul. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah kita menulis di setiap medsos kita banyak orang yang sadar. Meskipun kita tidak bisa berjuang dengan harta kita pas-pasan, kita tidak bisa berjuang dengan tenaga karena tenaga kita pas-pasan, karena kita jauh untuk ke sana, tapi kita bisa berjuang dengan tulisan. Tapi kita bisa berjuang dengan medsos kita. Tapi kita bisa berjuang dengan segala macam kebaikan yang akan muncul dari tangan kita ketika kita menulis ini, Pak. Maka sama-sama terus kita galakan untuk kebebasan Palestina. Kita doakan saudara-saudara kita di sana, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tanggung jawab Palestina, tanggung jawab Al-Quds, tanggung jawab Masjidil Aqsa bukan hanya tanggung jawab orang Palestina, tapi hanya merupakan tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab umat Islam, tanggung jawab kita sebagai umat Islam yang di mana Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama ketika itu. Kiblat umat Islam. Kita kirimkan Al-Fatihah, kita bacakan suratul Al-Fatihah, kita meminta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina diberikan kekuatan, kemenangan, kemerdekaan. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit lagi terakhir. Karena saya sadar besok hari Senin. Hari Senin adalah hari yang indah. Nah, hari Senin adalah hari yang indah bagi para pekerja, hari yang indah juga bagi para pengangguran. Ya, yang indah mungkin masuk kerja, masuk kantor, ketemu dengan temennya, bisa ngopi bareng, tapi indah juga bagi pengangguran. Ya, pengangguran yang memang belum dapat kerjaan. Mudah-mudahan yang belum dapat kerjaan, yang belum ada penghasilan, Allah Subhanahu wa taala berikan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang barokah, rezeki yang barokah, rezeki yang halal. Mudah-mudahan hadirnya kita ke majelis ilmu ini merupakan salah satu wasilah Allah Subhanahu wa taala bukakan keberkahan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala bukakan rahmat untuk kita semua. Terakhir saya pesan, ya, ketika kita mendapatkan harta, dimanapun ada satu perjuangan, dimanapun ada satu kebaikan untuk agama, tolong dermakan harta tersebut untuk agama. Ya, tolong dermakan harta tersebut untuk agama. Karena apa? Harta yang kita dapatkan, tidak semuanya yang kita dapatkan itu halal. Ada pasti sesuatu yang haramnya. Sekarang kita bayangkan berapa banyak sekarang pekerja di sini, yang kerja di perusahaan ini, yang kerja di PT ini, yang lain sebagainya. Kita bekerja dengan betul, kita bekerja dengan ikhlas, tidak ada kerugian, tidak ada kecurangan yang kita kerjakan. Tapi kita nggak tahu di atasnya. Ketika marketing menjualnya, ataupun ketika barang yang sudah kita buat itu dijualnya dengan cara yang tidak baik, berarti harta yang kita dapatkan kecampuran juga dengan harta yang tidak baik. Oleh karena itu, ketika kita dapatkan harta tersebut, cara membersihkannya satu dengan zakat, kedua infak, sedekah. Jadi dermakan. Yang namanya sedekah, yang infak nggak butuh kita menjadi kaya terlebih dahulu. Sekarang logika simpel saya begini. Bapak-bapak punya gaji. Sekarang yang ada di kantong hanya 100.000 contohnya. Ada 100.000. 100.000 yang memang nominalnya 50-an dua. Kita sedekah ke masjid keluarin 50.000. Ketika kita mengeluarkan 50.000 dimasukkan ke kotak amal, berarti daripada 50.000 dari 100.000 itu 50%. Kita keluarkan 50% untuk kebaikan. Enak tuh sedekahnya, karena lagi dalam keadaan pas-pasan. Sekarang enak pasnya ada 50.000. Ya, ada 100.000 kita keluarkan 50.000. Makanya sedekah ketika kita infak itu enaknya ketika kita lagi punya pas-pasan. Lagi punya pas-pasan hanya cukup untuk diri kita, apalagi emang lagi nggak punya duit, itu sedekah tuh enak.
Di kantong cuma ada 10.000, 5.000-an dua, kita keluarkan goceng hari Jumat, enak, nggak ada beban. Tapi seandainya ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita menjadi kaya, ada di kantong kita 100 juta, kita keluarkan 50% daripada 100 juta berapa? 50? Berat apa enggak? Kan sama-sama 50%. 100.000 50%-nya berapa? 50. 100 juta 50%-nya 50. Sama-sama 50% loh. Nah, makanya sodako itu enak dan nikmatnya ketika kita lagi hidup pas-pasan, Pak. Makanya sekarang kalau kita masih hidup pas-pasan, banyakin sodako dah. Suatu saat kita dijadikan kaya, susah loh sodako. Ya, apalagi kita punya duit 200 juta, 50%-nya 100 juta. Wah, berat ngeluarin 100 juta, gedean. Makanya mumpung kita lagi pada gak punya apa-apa sekarang, ataupun lagi pada miskin nih ibaratnya, itu lagi enak tuh sodako tuh. Ngeluarinnya nggak pakai mikir kita udah. Ada goceng, keluarin aja udah goceng. Ya, makanya keluarin harta untuk membersihkan harta kita. Kenapa saya bilang seperti ini? Mohon maaf sekali, mohon maaf. Ketika saya ngaji undangan di Perum, pengajian di Perum, kadangkala saya bahas satu hal ini. Soalnya pernah satu kejadian, ada orang ngobrol dengan saya, orang Peru. Masya Allah, luar biasa beliau itu. Sadar akan hartanya. Saat kenapa ya? Saya itu penghasilan sekian. Tapi kenapa saya hidup itu kok merasa sempit luar biasa? Nggak di forum, tapi face to face bareng. Kok sempit luar biasa? Kok nggak cukup dengan kehidupan saya? Saya teringat ketika itu guru kita pernah bilang, suatu hari nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya akan cabut keberkahan harta daripada orang-orang. Sekarang yang gajinya 5 juta, 6 juta, 7 juta kadang tidak mencukupi untuk kehidupan satu bulan. Tapi ada orang gajinya 3 juta, cukup untuk kehidupan sebulannya. Itu yang membedakan apa? Berkah. Berkah itu bukan bagaimana kuantitas, Pak. Berkah itu bukan banyak enggaknya. Berkah itu kualitasnya melebihi kuantitasnya. Itu berkah. Jadi kalau ada yang nanya berkah itu apa? Berkah adalah kualitas yang melebihi kuantitas. Kuantitas 7 juta, 8 juta, tapi kualitasnya 0. Lebih baik yang kuantitasnya 3 juta, tapi kualitasnya 10 juta. Ya, itu berkah namanya. Nah, ternyata setelah diulik, kenapa? Ternyata harta dia kecampuran dengan sesuatu yang gak baik. Saya gak bisa ngomong sesuatu yang gak baiknya apa, tapi intinya yang gak baik. Ketika itu apa? Pak, coba dah keluarkan zakatnya, keluarkan sodakohnya, bersihkan hartanya dengan niat apa? Untuk keberkahan hidupnya, untuk keberkahan hidupnya, dan untuk keberkahan keluarganya. Ternyata setelah itu luar biasa, Pak. Setelah itu luar biasa, perubahannya itu lebih nikmat, kata beliau. Saya ketika mengeluarkan apa yang saya dapatkan itu sekarang lebih nikmat. Akhirnya ketika itu saya teringat dengan kisah-kisah luar biasa ulama-ulama kita akan satu keberkahan harta. Ya, bahkan kita punya yang namanya guru kita itu, kiai kita tersebut kalau udah ngeluarin zakat, Pak. Kalau udah ngeluarin zakat, hitung-hitungan zakatnya itu di Ramadan. Jadi beliau hitung-hitungan zakat di Ramadan biar enak. Kenapa? Gampang ngingetnya. Makanya kalau kita punya harta, ngitung zakat itu kan pakai bulan Hijriah, pakai bulan Komariah. Jadi kalau kita mulai usaha di bulan Muharram, ingat, oh udah bulan Muharram lagi. Beliau ngitung zakatnya di bulan Ramadan. Dikalkulasikan punya zakat itu ternyata yang harus dikeluarkan oleh harta beliau itu hampir 80 juta zakat. Dan satu yang membuat hati saya ketika itu terenyuh, ya, yang sampai saat ini saya ingat, beliau pernah bilang apa? Setiap saya mengeluarkan zakat atau sodako ataupun infak, saya hanya doa satu sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa mengeluarkan lebih daripada ini. Logikanya bagaimana? Ketika tahun depan mengeluarkan lebih dari ini, berarti harta yang Allah kasih lebih banyak. Sekarang tahun ini di 10 juta dikasih oleh kita keluarkan untuk zakat. Berarti kan Allah ngasih hampir 100 juta kalau kita mengeluarkan infaknya ibaratnya. Ataupun seperti apa itu kita targetkan. Setiap kita dapat 5 juta, saya keluarkan 1 juta. Ataupun saya keluarkan 500 ribu.
Jadi setiap mulai sekarang mindsetnya dirubah, Pak. Dirubah untuk apa? Setiap kita sedekah meskipun sedikit, doanya satu, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa lebih daripada ini. Ketika Allah kasih kita bisa untuk mengeluarkan lebih, berarti harta yang kita dapatkan pun lebih. Ya, berarti harta yang kita dapatkan di kantong kita lebih. Setiap tahun mudah-mudahan bisa lebih dari ini, bisa lebih dari ini. Allah kasih lebih, Allah kasih lebih, Allah kasih lebih. Makanya kalau mau kaya, doanya jangan minta kaya. Ya, kalau kita mau kaya, doanya jangan minta kaya. Suatu saat Allah takdirkan anda semua jadi orang kaya, belum tentu bisa ngejaga harta loh. Suatu saat ibaratnya Allah takdirkan punya Pajero, suatu saat Allah takdirkan punya Fortuner, ternyata nggak amanah, pengen dilihat tetangga biar sombong, ria, lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita mau harta, mau dunia, jangan minta kaya doanya. Doanya apa? Ya Allah, saya minta mudah-mudahan Engkau takdirkan saya menjadi orang yang bisa mengeluarkan zakat harta yang banyak, orang yang bisa mengeluarkan sedekah, orang yang bisa berdakwah dengan harta. Sekarang logikanya, siapa yang bisa mengeluarkan zakat harta? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, orang mampu. Jadi suatu saat Allah takdirkan untuk kaya, berarti kita udah punya kontrak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih engkau kaya karena engkau telah berjanji kepada saya ingin mengeluarkan zakatnya, pengen jadi ahlus zakat. Allah takdirkan dia kaya. Setiap doa tuh begitu, Pak. Itu ajaran guru kita. Jadi gantungkan segala sesuatunya dengan agama. Kalau digantungkan segala sesuatunya dengan agama, Allah akan perlancar urusan kita. Ya Allah, jadikan saya orang kaya. Suatu saat jadi orang kaya nggak amanah, ternyata kayanya dari hasil korupsi, bisa jadi. Ya Allah, sekarang doanya, ya Allah takdirkan saya jadi orang-orang yang bisa mengeluarkan zakat harta yang banyak. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang ahlus sedekah. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang bisa berdakwah dengan harta. Ya Allah, Allah takdirkan dia kaya, semuanya itu. Ya, jadi mulai sekarang gantungkan segala sesuatunya dengan agama. Insya Allah ketika kita menggantungkan segala sesuatu dengan agama, Allah akan perlancar, Allah akan permudah hidup kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan disambung oleh Buya Yusuf. Kita sama-sama berzikir kepada Allah. Kita sama-sama mantapkan hati kita, perbaiki hati kita melalui zikrullah, melalui yang namanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian. Al-Fakir mohon maaf jikalau ada salah-salah kata, jikalau ada kehilapan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang dari perilaku ataupun perkataan, mohon maaf sebesar-besarnya. Khudz masofa wada makadar, ambil yang baik, buanglah yang buruk. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan pulangnya kita dari majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala bukakan segala macam apa yang kita inginkan, ampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang istiqomah ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Terima kasih kepada Ustaz Riki Faisal Sidik yang sudah menyampaikan Maulidah Hasanah. Beliau adalah pimpinan Majlis Ta'lim An-Nasihat Adiniyah bertempat di Jatisari. Beliau juga sering mengisi radioku di Bogor. Hari ini beliau online karena tinggal di sini, yaitu milik daripada Buya Yahya. Untuk mengakses atau melihat live pengajian beliau, boleh bergabung di FB An-Nasihat Adiniyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan saja kami dari Sabtu dan Minggu ba'da asar menggalang dana untuk Palestina. Hari ini hampir mencapai 16.231.000. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada umat muslim di seluruh Indonesia. Adapun bapak-bapak yang menginfakkan boleh melewati majelis An-Nasihat Adiniyah, yaitu Ustaz Riki, yang insya Allah beliau akan salurkan kepada badan penyalur daripada penggalangan dana untuk Palestina.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu acara doa atau penutup yang insyaallah akan dipimpin oleh Buya Yusuf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.